Oke, back again ke Underwell Talks About Ideas. Bersama saya Anjas Pratama, dan di sebelah saya hari ini kita berkesempatan mewawancarai salah satu kepala dinas di Samarinda, tepatnya Kepala Dinas Perhubungan Hotma Ulitua Manalu. Wah, namanya sudah susah disebut ini. akan ada beberapa pembahasan dan salah satu fokusnya adalah parkir ya untuk di Samarinda. Sebelum kita mulai, saya mau tanya-tanya dulu Pak Manalu. Ya. Batak ya Pak itu? Ya. Kalau Batak. Manalu. Nah, Batak. Batak Toba atau? Toba. Itu satu marga sama? Satu rumpun tuh dengan Purba sama Simamora. Oke. Asli Samarinda atau? Saya kelahiran Banjarmasin. Banjarmasin, tapi ke Samarindanya? Waktu itu saya ngajukan mutasi. Pertama saya penempatan di Kanwil Perhubungan Sumatera Utara, kemudian saya lanjutkan D4 di Bekasi. Nah, dari situ saya pindah ke Samarinda. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2003. 2003. Itu sudah di mana-mana dinasnya? Di perhubungan aja. Perhubungan aja? Iya. Di Banjarmasin juga perhubungan? Di Banjarmasin tempat kelahiran saya sampai SMA. Kemudian saya kuliah di Palembang, pendidikan D3-nya. Terus saya keluar SK penempatan pertama di Kanwil Perhubungan Sumatera Utara. Sumut ya? Iya, Sumut. Lanjut ke kuliah lagi D4, baru saya mutasi ke Samarinda. Ke Samarinda. Di Sumut itu sudah di sub? Iya, Kanwil Perhubungan. Waktu itu masih ke zaman Kanwil kan, waktu transisi dari Presiden Gus Dur ke otonomi daerah. Baru pindah ke Samarinda? Samarinda setelah kuliah D4. Menjabat sejak tahun? Kalau kita menjabat sebagai kepala dinas sejak tahun 2022, tepatnya di tanggal 20, dilantik tanggal 28 Januari 2022. Siap. Bagaimana Samarinda Pak dengan Sumut? Kalau Sumut kan saya cuma satu tahun aja di Medan. Tapi kan kita lama mulai 2003 di sub Samarinda. Ya, masalah Samarinda ya kurang lebih lah istilahnya, seperti masalah parkir. Kemudian dari sisi sektor kepelabuhanan juga, yang waktu masih rame-ramenya batu bara, itu kan banyak jeti-jeti yang ada di perairan Sungai Mahakam dalam wilayah administrasi Kota Samarinda. Kalau kita bicara di sub Pak, sibuk-sibuknya belakangan ini apa nih kegiatan di sub atau yang dikerjakan saat ini? Tahun 2023 ini ya terkait pertama adalah masalah parkir. Memang di satu sisi kita dikejar target PAD, namun di satu sisi lagi dari sisi akademis transportasi, parkir ini harus diminimalisir supaya masyarakat lebih menggunakan kendaraan angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Namun kita di satu sisi lagi jadi buah si malakama. Kenapa? Karena angkutan umum kita saat ini belum ada revitalisasi, masih dengan angkutan umum yang ada konvensional banget. Konvensional betul. Dan ini juga salah satu PR kita untuk menciptakan angkutan umum yang lebih modern. Kemudian sisi parkir, ya pertama kita sesuai dengan program Pak Wali Kota kita untuk menciptakan Samarinda jadi Smart City. Ya, rencana kami akan melakukan program pembayaran parkir dan dengan sistem non tunai. Yang tahun 2022 sudah kita laksanakan dengan QRIS. Namun di 2023 ini kalau Tuhan kehendaki nanti kita akan menggunakan alat mesin edisi yang bisa memotret kendaraan yang parkir. Kemudian pembayaran parkir di 40 titik yang proyek yang pertama, kita akan masyarakat akan dikenakan parkir di depan supaya tidak mengganggu arus lalu lintas. Bisa saja ketika koloki sistem yang dulu kita pembayaran di belakang bisa sampai 6 keluar. Dan ini kan dengan keterbatasan SDM, makanya dirubah sistemnya. Jadi pembayaran di depan dan itu langsung menggunakan uang elektronik. Oke. Target ke depan 2023 ini sudah mulai menerapkan uang elektronik. Cashless apa ya? Iya, cashless. Oke. Kalau kita bicara soal parkir Pak, dari dulu itu Samarinda itu PAD-nya sekitaran setahun itu 900 juta, 1 M. Posisi sekarang seperti apa? Kalau tahun kemarin kita target 2 M, tercapai sekitar plus minus 1,6 apa 1,7 M. Dan di tahun 2023 ini kami optimis bisa mencapai sekitar
3,5 M. 2 kali lipat ya? Iya, kita usahakan lah. Ya kan, kalau kita lihat 1,7. Kita kan harus punya target supaya kita termotivasi untuk bekerja. Kenapa bisa optimis 2 kali lipat? Ada alasannya atau? Kita jukir-jukir yang ada sudah kita gaji. Yang dulunya gaji 1 juta, kita usahakan gaji ada yang 3,2, ada yang 1,6, itu tergantung nanti titik-titik parkirnya mana potensi-potensinya. Kemudian jukir ini juga nanti akan dikenakan sebagai outsourcing, sistem kontrak, dan kita akan evaluasi 3 bulan sekali. Di item kontrak tersebut kita bunyikan juga pemungutan retribusi parkir secara real. Tidak ada dulu, mungkin waktu tahun 2022 masih kita pakai sistem target-target, dari A berapa juta, dari B berapa juta. Tapi sekarang ini secara real. Jadi tidak ada lagi jukir yang menerima pembayaran parkir secara tunai. Semua cashless, dan di 40 titik yang akan kita rencanakan itu akan kita pasang CCTV. Kemudian kita juga membentuk tim Satgas Parkir, dan kami sudah kumpulkan seluruh jukir-jukir yang akan menjadi outsourcing. Minta di sub ya? Ya, untuk outsourcing itu kita sampaikan bila mana ada yang bermain terkait uang retribusi parkir secara tunai, selain putus kontrak, mereka juga akan kita serahkan ke Satgas Parkir. Satgas Parkir ini nanti ada terdiri dari polisi, dari kejaksaan. Oke, jadi sudah ada sistem yang sudah dibangun ya Pak ya? Ya, betul. Makanya kenapa optimis 2023 bisa 3,5 miliar. 5 miliar. Oke. Saya masuk ke yang tadi Pak. Ini berarti ada 40 titik di Samarinda yang akan mulai diterapkan Sistem pembayaran parkir. sistem pembayaran parkir. Itu mekut dari jukir-jukir yang ada. jukir-jukir yang ada. Yang sebelumnya adalah lial. Jukir itu sudah masuk dalam binaan kita, yang digaji dengan tahun 2022 itu 1 juta sebulan. Dan mungkin itulah yang kita menekan mereka, tapi gaji mereka cuma 1 juta bulan, disitulah mungkin mereka harus mencari lebih lah. Dengan sistem yang sudah diterapkan Yang terdahulu. Kalau sistem sekarang ini ya dengan gaji yang lebih tinggi yang mungkin kita memanusiakan manusia, ya mau nggak mau mereka harus secara real. Berarti opsi pertama kenapa PAD bisa naik adalah manajemen sistem yang diterapkan menggunakan mesin edisi, kemudian teknologi sama pengawasan. 40 itu di mana aja Pak? Mungkin 3 atau 4 titik? Mungkin yang bisa saya sebutkan 3 itu adalah seperti Toko Gajah Mada, Jalan Diponegoro, kemudian ada Toko Arjuna dan Hidatullah. Di Panglima Batu ada Toko Surya ya, Surya yang rumah tangga. Ya, berarti sistem di situ akan ada apa Pak? Nanti kita pasang CCTV, kemudian jukirnya sudah harus menggunakan mesin edisi, kemudian nanti mereka dilengkapi dengan baju seragam. Baju resmi. Iya. Pembayarannya? Secara non tunai. Oke, dengan edisi tadi. Iya. Berarti dipegang langsung oleh edisi. Mesin edisi dipegang sama jukir. Ya kita harapkan sebelum dilaksanakan masyarakat Kota Samarinda sudah harus memiliki kartu uang elektronik. Jangan sampai nanti ketika diberlakukan secara masif itu masyarakat yang tidak memiliki kartu uang elektronik ketika mau berparkir nanti akan kami suruh cari parkir tempat lain. Ya mau nggak mau mereka akan jalan kaki. Karena tapi sementara ini nanti akan dibantu oleh juru parkir yang kontrak ini. Mereka akan menawarkan kartu uang elektronik. Ya. 40 titik itu berapa orang Pak? 40 titik itu rencana 40 orang juga. 40 orang, 40 jukir. Iya. Oke. Itu yang outsourcing. Kemudian kalau yang masih yang lainan itu akan menjadi jukir-jukir binaan. Dan itu kita menggunakan sistem target. Target berarti satu spot harus ada sudah jelas segini. Iya. Itu per 3 bulan dipantaunya atau gimana? Kita pantau terus. Kalau misalnya dia rame ya kita tingkatkan. Oke, jadi sudah ada slot misalnya Toko Arjuna sebulan segini ya? Ya, kalau yang Toko Arjuna itu ya secara real kan, karena itu sudah mesin edisi. Tapi yang seperti kita ambil contoh saja jalan toko apa nih yang barang elektronik di Antasari, yang barang rumah tangga ya. Mama Suka. Iya, Mama Suka itu kita lihat dulu. Kita petakan berapa dalam 1 hari, baru kita ambil
30 ke kita, 70 ke mereka. Oke. 70 itu Ke jukir binaan. 30 masuk ke PAD Pemkot. Ya, Berarti persentasenya adalah pembagian lah ya. pembagian itu yang tidak melalui mesin edisi. Satu lagi tadi soal Satgas itu bekerja sama dengan kepolisian juga. Dengan kepolisian, Satpol PP semua nanti ada tim. Berarti ada sistem, ada pengawasan, penindakannya juga ada. Ada. Satgas. Iya betul. Main-mainnya gimana Pak? Kemungkinan main-mainnya? Kemungkinannya mungkin dengan ada sistem tersebut ya jukir tersebut tidak, ya moga-moga tidak berani lagi mengambil tindakan kayak paling enggak nanti mereka akan kehilangan pekerjaan. Selain kehilangan pekerjaan mereka akan diserahkan ke Satgas. Nggak tahu pidananya apakah 7 tahun karena kan istilahnya sudah di ini terus mereka main-main kan jadi jatuhnya ke pungli. Berarti Jukir punya edisi Pak ya? Iya betul. Di 40 titik di Samarinda. Betul. Oke. Ya, awal yang bagus. Untuk awal, jadi Samarinda dari keterangannya Pak Manalu siap untuk 3,5 M di PAD parkir di 2023 Pak ya? Siap. Dengan naik 2 kali lipat dari tahun 2022 lalu sebesar 1,7. Iya betul. Oke. Ya, kita akan bahas lagi lebih dalam di sesi kedua mengenai parkir ini. Jangan kemana-mana, stay di Underwear Talks About Ideas. Ya, oke. Back again to Underwear Talks About Ideas. Pak Manalu, Siap. pria Batak Toba, masih bersama kita di sebelah kiri saya. Kita akan bahas lagi yang perbincangan sempat terputus soal parking di Samarinda. Tadi dijelaskan soal ada 40 titik di Samarinda yang akan menerapkan konsep parkir dengan edisi, di mana ada jukir yang akan menggunakan edisi dalam pembayaran parkir di 40 titik. Ya betul. Tapi tentu saja ada rencana, ada kendala. Ya siap. Kalau saya lihat sudah apa kendalanya Pak? Lancar-lancar saja atau memang gimana? Kendala yang kita hadapi tahun 2022 ketika pembayaran parkir secara non tunai yang kita terapkan di beberapa titik itu juga termasuk daerah-daerah CBD. Itu pertama pada saat jukir kita gaji 1 juta dengan APBD, itu kan jadi pertimbangan kita ketika kita mau pressure jukir tersebut harus sekian, tapi mereka cuma digaji 1 juta kan itu tidak memanusiakan manusia. Terus yang kedua, ketika kita awasin Pak jukir-jukir itu memang ada yang mau menawarkan pembayaran secara QRIS pada waktu itu. Ternyata ada juga masyarakat yang enggan. Kadang-kadang mungkin mereka mau cepat. Jadi mereka malas. Kalau QRIS kan kita harus pegang HP dulu, lagi, baru kita baru tulis angka. Nah itu kendala-kendala yang dilakukan. Tapi kalau dengan konsep yang ada saat ini, ya kalau Tuhan kehendaki semua itu bisa berjalan karena cuma tinggal tempel tap ya, nah, dengan card ya. Langsung terpotong dia 3.000 parkir untuk roda 4 dan R2 2.000. Tapi kita sudah dalam pengusulan untuk peningkatan tarif parkir. Jadi lebih mudah saat ini ya? Lebih mudah dengan adanya tap tadi. Ya. Sosialisasi mereka ini paham nggak dengan edisi itu Pak? Mudah nggak membuat jukir yang biasanya terima mana duit-duit sini? Sebenarnya mereka paham aja kan, apalagi kita sekarang ini jukir pasti sudah punya HP yang model kita saat ini, bukan HP yang zaman-zaman dulu kan. Ya pasti mereka sudah pernah pakai juga, karena ada salah satu jukir di daerah Pasar Pagi juga, dekat masjid apa yang Pasar Pagi itu, anak muda. Dan ya lumayan, dia kemarin tuh tahun 2022 tuh sebulan dia mampu kasih 3 juta ke pemerintah, dalam artinya melalui retribusi kita. Kalau untuk ini Pak, tadi Bapak bilang kendalanya adalah 1 juta yang pembayar gaji untuk. Kalau misalnya anggap saja Tuhan menghendaki sistem ini jalan dengan baik,
Berapa potensi yang didapatkan oleh pihak jukir-jukir ini untuk mungkin ada penaikan gaji atau gimana? Nah itu juga rencana kami nanti, jukir-jukir 40 titik itu, kita akan memotivasi mereka, memberikan reward. Nanti rencana kami di anggaran di perubahan, mereka kalau bisa betul-betul kemudian dievaluasi bagus dari potensi parkir yang mereka dapatkan, rencana kami akan kami kasih motor listrik. Oke. Kalau disetujuin anggaran ini. Itu per tahun atau undian atau? Nanti kita lihat dari hasil evaluasi mereka, dari 40 titik mana yang bagus kinerjanya. Dan kami mengusulkan kita kasih reward lah mereka. Kalau Pak Manalo hitung-hitung per 1 titik misalnya Pak, potensi kita untuk dapat sebulan itu berapa? Misalnya yang paling kecil sampai yang paling besar untuk pos-pos 40 titik tadi. Itu tidak bisa kita Kalkulasikan. asumsikan ya. Karena kadang-kadang kayak Gajah Mada, itu nanti ketika mau hari raya pasti rame betul. Kemudian termasuk Surya Kaltim ya, Surya yang alat rumah tangga, kemudian toko Arjuna, itu juga pasti berbeda-beda. Dan itu saat ini kan kami sekarang lagi survei ke sama-sama teman-teman ini ya, potensi parkir. Apalagi ada sekarang Mixu. Nah, Mixu itu rame, itu sudah kami panggil jukirnya. Ini potensi Anda, silakan bayar ke pemerintah sekian. Itu jukir-jukir yang jadi binaan, daripada tidak dibina dalam kita, berarti mereka melakukan pungutan liar. Oke, berarti dengan bekerja sama dengan pemerintah, pemilik usaha mendapatkan kenyamanan. Iya, betul. Pemerintah mendapatkan PAD, pekerja mendapatkan gaji dari sistem yang berjalan tadi itu ya. Betul. Oke, itu opsi yang diterapkan dengan 40 titik awal ini. Betul, Pak. Ada rencana ke depan diperbanyak atau gimana? Ya, atau rencana ke 40 ini dulu aja dimaksimalkan? Tahun ini 40 ini dulu. 40 ini dulu. Tapi kalau nanti ini berjalan lancar, kami sudah menyampaikan kepada bank-bank, 4 bank terutama BRI, BNI, BCA dan Mandiri, mereka malah support. Seandainya pendapatan retribusi parkir secara non tunai ini di 40 titik besar, mereka akan support alat. Alatnya jadi kita, mesin edisi juga. Oh iya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan anggaran APBD, mereka yang akan support. Sambil kita tunggulah hasilnya nanti. Itu kalau tol bisa ya? Tol bisa. Tol itu kan 4 bank juga. Iya. Ada BNI Tapcash, kemudian Mandiri Emani, BCA Flash, BRI Brizi. Jadi penggunaannya menggunakan itu ya? Iya, jadi masyarakat tinggal, misalnya masyarakat punya kartu Emani ya, kayak Emani. Masalah culture Pak, ini kan kita bukan hanya mengubah sistem, tapi mengubah culture orang parkir dengan menggunakan kartu. Kalau tol kan sudah biasa tuh menggunakan kartu. Susah nggak mengubah stigma orang kalau parkir sekarang bisa pakai kartu loh. Bukan hanya parkir di mall saja yang pakai kartu, tapi parkir di spot-spot misalnya kayak toko itu kan masih asing kan itu. Ya makanya tadi penekanan kita nanti sambil kita sosialisasi, apalagi nanti rencana mau kita launching sama Pak Wali di Samarinda Festival tanggal 10. Samarinda Festival ya. Tanggal 10 Maret nanti. Ya masyarakat sudah mau tidak mau, siap tidak siap harus memiliki kartu uang elektronik. Kalau kita mau tegas di awal, ya ketika masyarakat tidak mempunyai kartu uang elektronik untuk membayar parkir, ya mereka dipersilakan mencari tempat parkir yang lain. Ada agenda reward mungkin kepada masyarakat, kayak pajak kan ada hadiahnya tuh. Nah, kalau reward itu belum ada kita sampaikan. Belum ada ya? Iya. Siapa tahu ke depan ada. Motivasi jukir-jukir dulu. Oke, masih ke jukir aja dulu. Iya. Oke. Kalau untuk banknya 4 bank. Mandiri, BNI, BRI, dan BCA. Oke. Berarti nanti itu terdata semua Pak ya? Terikot per spotnya? Terikot. Untuk berapa sih hari ini masuknya? Kita punya nanti dashboard. Dashboard Bank Kaltim? Ada nggak dashboard dari masing-masing bank? Oke. Bisa terbaca. Itu berarti real time Pak ya? Real time. Dan itu nanti kan dari peraturan pemerintah tahun berapa saya lupa, itu masuk ke kas daerah dengan kebijakan atau melalui peraturan kepala daerah. Itu kita susun, moga dalam waktu dekat bisa cepat dilaksanakan. Itu untuk transfer uang dari
dari masing-masing bank ke APBD. kas daerah. Ya. Oke. Sejauh ini belum diatur itu. Ini lagi dalam proses, tapi di peraturan pemerintah sudah ada, peraturan pemerintah atau presiden sudah ada tuh. Jadi kita bisa pantau, enak dong Pak kalau gitu. Kenapa nggak 100 titik aja, jadi 100 spot kan kita Ya pantau. kebetulan APBD kita berikan sekitar 40 titik dulu. 40 titik dulu. Ya uji coba lah. Oke. Terikot di HP bisa diakses atau? Di HP bisa diakses. Nanti kita juga punya media televisi di kantor. Kalau untuk kembali lagi ke culture tadi, optimis bisa diubah dengan waktu atau bagaimana? Ya dengan memaksa masyarakat. Oke. Itu. Dengan sistem yang dikenalkan ini baik gitu ya, Pak? Ya, jukir juga nanti kan kita paksa, masyarakat kita paksa. Kalau enggak ya mereka akan cari parkir yang lebih jauh. Kalau tujuannya ke Gajah Mada, mereka parkir entah di mana-mana, kan mereka harus jalan kaki ya, tinggal pilihan kepada mereka. Oke, berarti opsi yang disampaikan ini memang Memaksa masyarakat sekarang. karena untuk tertib gitu ya? Ya betul. Dan ini kan untuk pembangunan kota Samarinda. Jadi uang itu sudah tercatat, udah memang betul-betul masuk di kas daerah. Untuk mendapatkan kartunya sendiri mudah? Kan banyak itu di Indomaret juga Iya, ada, betul. di bank-bank juga ada. Semua bank pasti punya kartu masing-masing. Oke, siap. 40 titik. Yang paling gede di mana sih, Pak? Yang paling gede itu saya lihat itu di Gajah Mada, kemudian di Surya. 40, ya dua itu yang paling besar kayaknya. Itu Daerah satu. Gajah Mada depan Ponorogo. Ya itu besar tuh. Dua itu yang paling besar ya. Nggak tahu sama sekali nih berapa satu harinya kira-kira. Kalau kita bisa lihat itu besar sebenarnya. Kan ada kita dapat dari data Kominfo waktu dilihat CCTV potensi mungkin bisa sampai 500 motor R2 per bulan. 500 motor Per bulan rata-rata. dengan dikali 2.000 ya? Nah, Berapa itu? 500 kali 2.000? sebesar 10 juta. 10 juta ya. 10 juta per satu spot. Kalau dikali 1 bulan sudah 1 tahun sudah 120 juta, Pak ya. Nah, betul. Terikot di sistem dashboard khusus yang dikasihkan oleh pihak Nonton bank. Iya. 120 kali 10 titik 100 juta 1,2. 1,2. Makanya optimis 3,5 tadi ya. Iya, betul. Kenapa hanya 40 titik? Iya, karena alat yang disupport dari APBD 40 titik aja. 40 titik. Iya. Untuk uji coba tahun inilah. Oke. Kendala tadi berarti soal masyarakat yang belum biasa, apalagi Pak selain itu? Iya, kita jukir-jukir ini kemarin waktu kita panggil di depan kita iya, tapi di belakang menggerutu. Gitu maksudnya? Karena zona nyaman mereka akan terusik. Oh iya. Iya, Mereka nggak mau diubah ya? Tapi kalau mereka nggak mau ya mereka akan keluar dari sistem tersebut, Iya, tidak bisa lagi mungut. Dan sudah kami sampaikan kepada mereka, jalan itu milik pemerintah, bukan milik kalian. Kalian sudah istilahnya bekerja tanpa harus mengeluarkan modal. Ya paling nggak adalah support untuk ke pemerintah dalam APBD, PAD. Dan Pemkot pun memikirkan nasib kalian dengan peningkatan peningkatan gaji betul. dan reward yang tadi di Rencana agenda reward ya, betul. Per distrik. 40 titik. Jukir berarti masalahnya adalah soal budaya tadi, kemudian soal jukir yang belum mau ngubah, Ya enggan mengubah pola dari tunai ke cashless tadi. Ya betul. Oke, berarti saya bisa bilang ada dua hal yang dilakukan di sub. Pertama, mengubah si parkirnya, si punya kendaraan. Yang kedua, mengubah mindset si Juru parkir. pekerjanya ya. Pak. Ya betul. Ya, itu dia tadi potensinya kita bisa lihat kalau satu titik saja berjalan baik, maka untuk Gajah Mada saja itu bisa 1 bulan sekitar 10 juta. Kalau dikalikan 1 tahun sekitar 120 juta. 120 juta. Kalikan 100 titik, wah banyak juga uang bisa kita ambil, Pak. Ya kalau potensinya sama kayak Gajah Mada. Iya ya kan? Kalau sistemnya berjalan dengan baik. Nah, sama potensinya kayak Gajah Mada. Nilainya. Ya, kita akan bahas lagi yang lain soal parkir, tapi mungkin lebih besar di mall. Kita break sebentar
jangan kemana-mana, Pak Manalu masih akan tetap di sini untuk menjelaskan soal parkir di sektor mall di Samarinda. Underwear talks about ideas. Underwear talks about ideas. Tadi kita sudah bincang dan target 2023 Samarinda PAD parkirnya 3,5 M, 2 kali lipat dari PAD saat ini 1,7. Ada hal yang dibangun di sub. Yang pertama soal edisi dengan 40 titik, dan yang kedua yang akan kita bahas soal parkir di mall menggunakan cashless juga. Ya betul. Mall-mall mana saja Pak, atau spot-spot mana saja yang mau diterapkan? Itu semua mall dan pengelola parkir mandiri sudah kita panggil agar kita sebenarnya mau membiasakan masyarakat juga. Karena masyarakat kita kan pasti hampir semuanya ke mall. Jadi dengan terbiasanya masyarakat menggunakan kartu uang elektronik ketika membayar parkir, itu akan lebih mudah kita penetrasinya ke tepi jalan. Itu sebenarnya yang mau kita bangun. Cuma memang kita tidak bisa masuk secara Langsung penekanan langsung ke mall-mall karena itu kan lahannya mereka. Dan pendapatan parkir di mall itu menggunakan istilah pajak parkir. Jadi 70% ke mall atau pengelola parkir mandiri dan 30% yang ke Pemkot, itu melalui pajak parkir. Dan dengan ada undang-undang HKPD yang baru tahun 2024 malah jadi kecil. 90% ke pengelola, 10% aja yang ke Pemkot. Dan ini PR besar kita tahun 2024 nanti untuk meningkatkan PAD yang sebenarnya dapat 30% akhirnya jadi 10% saja. Dan ini juga sebenarnya dengan ketika pembayaran parkir secara non tunai itu kita bisa melihat mall-mall yang menggunakan parkir non tunai. Jadi kami mencoba mengajak mereka buat satu gate yang khusus untuk parkir non tunai. Jadi di gate keluar parkir non tunai itu jangan ada lagi menerima uang tunai. Sehingga kita kasihkan spesial lah bagi masyarakat yang VIP akan, lah ya. VIP untuk memaksa masyarakat menggunakan kartu tunai. Nah, rencana kami kemarin kan tanggal 1 Maret kemarin. Cuma pada saat ada saya jalan ke Big Mall, ternyata saya tanya sama pengelolanya kenapa masih menerima tunai. Tunai di. Nah, ini mungkin nanti kan kami panggil lagi pengelolanya sampai sejauh mana mereka kemarin kan sudah buat surat pernyataan. Sampai sejauh mana kok mereka komitmen mereka untuk menerapkan ini. Oke, berarti sudah ada pembicaraan dengan pihak pengelola Sudah mall. kita ada panggil kemarin. Dan mereka sudah tertulis mau gitu ya? Iya, bersedia. Nah itu ada beberapa klausel-klausel yang harus mereka komitmenkan lah. Yang kami pingin ya itu ada gate spesial untuk yang masyarakat yang akan membayar parkir secara non tunai. Itu klausul wajib atau gimana Pak? Kalau kami kemarin itu ya statement wajib. Berarti ke depan ada gate khusus di mall. Ini kan plannya ya? Iya. Plan itu kan dijalankan berdasarkan waktu ya? Iya. Akhir tahun bisa kita lihat ada gate khusus di mall-mall Samarinda. Kalau kami harap sih secepatnya. Kalau nggak salah tuh 3 bulan kan nanti tuh mereka. Nah untuk Mesra Mall sendiri, kemarin tuh kami lihat gate-nya cuma 1. Nah itu juga jadi kendala. Tapi mereka mau menerapkan parkir secara non tunai. Cuma mereka katanya perlu sosialisasi. Keuntungannya apa? Ya pertama nanti kan mereka kalau dengan digitalisasi itu kan akan tercatat secara real. Tidak ada lagi istilah yang mau bermain-main apa-apa kan. Dan memang informasi dari beberapa mall itu katanya mereka ada audit internal juga.
Tapi alangkah baiknya dengan digitalisasi itu kan lebih tercatat secara real kan. Tidak perlu lagi kita mencatat pakai tulisan manual. Jadi kita mengupayakan cashless-nya juga kan. Cashless, kemudian paperless. Penggunaan kertas akan berkurang. Berarti nanti sepeda masuknya yang untuk 40 titik itu distimulan juga dengan adanya parkir cashless di mall, Pak ya. Jadi Iya, sepeda betul. motor juga sudah punya kartu itu kan. Iya, motor juga semua nanti di jalan juga wajib membayar secara kartu uang elektronik. Kalau untuk besarannya berapa? Untuk saat ini kami motor R2 2000, yang R3 nya R4 nya 3000. Itu kalau ada beberapa kan 2 jam, 5 jam Itu naik. progresif. Progresif. Ini Nah, enggak. itu progresif itu juga kemarin kita panggil ada beberapa yang perbedaan seperti mall Lembus dengan Big Mall itu agak berbeda. Progresif yang di Big Mall lebih mahal, yang di Lembus lebih kecil. Oh, tapi tidak mengubah sistem yang mereka sudah punya, Pak ya. Iya, enggak. Kita hanya menerapkan konsep pembayarannya dengan cashless. Cashless ya, betul. Kendalanya berarti cuma gate. Yang ada beberapa mall yang gate seperti Mesra Mall kan cuma satu gate aja pintu keluarnya. Nah, itu yang kendala kita mau menerapkan spesial yang seperti kita sampaikan. Kalau Big Mall itu kan ada 2 gate mobil kalau nggak salah. Kalau dari sisi yang dekat jalan itu bisa kita buat spesial untuk tunai dan spesial untuk spesial non tunai, spesialnya tunai. Kalau di Lembus juga kan by pintu, nah, itu bisa. Yang lain itu ya tinggal menyesuaikan. Kalau SCP sendiri 2 pintu juga ya, pintu keluar untuk R4. Nah, itu bisa juga. Dan saat ini memang SCP juga jalan. Sudah jalan. Iya, Untuk yang non tunai. Tapi belum ada spesial. hotel Hotel ya seperti tadi Mercure tadi. di Mercury juga sudah. Sudah jalan. Kendala-kendalanya cuma gate saja, apa nggak ada yang lain? Nggak ada gate. Cuma gate saja. Ya kalau sama ini yang mungkin belum ada jalan, kemarin kita rapat itu terkait dengan IT. Mereka kan harus mempersiapkan IT-nya. IT itu digitalisasinya. Itu ada pendampingan dari Disub atau? Enggak, kita serahkan ke mereka semua. Oke, berarti mereka yang Penting kita ubah jalankan, sistemnya. Iya. Yang penting kita jalankan pembayaran parkir non tunai. Kalau itu jalan well gitu, Pak, potensinya lebih baik dibandingkan yang lama apa? Kalau mereka secara tunai dengan audit internal dan eksternal yang benar-benar ya sama aja. Cuma kita mau membiasakan masyarakat aja. Oke. Sama mall kan supaya masa mall kalah dengan tepi jalan. Jadi Istilahnya digitalisasi seperti impian Pak Wali Kota atau pemerintah kota Samarinda menjadi smart city kan bisa terwujud. nggak lebih cepat ya kalau pakai kartu? Kalau sebenarnya pakai kartu lebih cepat. Kan kita pengalaman ada beberapa mall di Balikpapan itu. Itu kita lihat spesial yang non tunai itu kita lebih cepat keluar, antrian lebih pendek daripada kita yang menggunakan gate tunai. Berapa kali Pak pertemuan dengan pihak mall sampai akhirnya mereka oke nih Ini saya mau kemarin 2 kali. 2 kali. Iya. Sebelum 1 Maret kemarin ke pertengahan Februari kita undang. Kemudian di awal di 2022 juga kita undang ke 22 kali 2 kali juga. Tapi ya kemarin yang terakhir ya dengan surat pernyataan. Sambil kita lihat nanti evaluasi kok belum jalan yang gate spesial. Dari Disub sendiri mengagendakan evaluasinya berapa kali? Ya mungkin akan kita panggil lagi dalam waktu dekat ini. Untuk pengelola mall. Iya. Memang harus dipaksa gitu Pak ya? Ya harus dipaksa lah. Kalau nggak dipaksa nanti karena yang lebih enak kita ketika masyarakat di mall itu kan sudah di Jakarta kota-kota besar itu kan dari mall. Dia dipaksa kayak ada beberapa mall kalau nggak ada kartu uang elektronik ya pintu itu nggak akan keluar, nggak akan terbuka. Berarti membuat masyarakat yang tradisional mau ini masuknya dari mall dulu ya? Iya, itu yang konsep yang mau kita bangun. Itu yang dibangun ya. Jadi pasti mereka ke mall juga lah ya. Ya pasti masyarakat pasti akan ke mall. Kalau dari ada target nggak Pak berapa warga Samarinda yang mungkin di Juni 2023 sekitar segini yang sudah punya kartu atau segini yang belum punya kartu, itu mungkin ada target sendiri atau gimana? Ya moga-moga bisa tercapai 50% lah. Karena ketika ini nanti dalam waktu dekat kan sudah mau kita laksanakan. Kita tinggal nunggu alat. Kemudian jukir sudah mengukur baju untuk baju seragam. Ya
tinggal kita PKS juga antar bank. Keempat bank itu harus kita PKS kan, pembukaan kode rekening. Ya 50% lah mungkin. 50% dari warga Samarinda Iya. sudah punya Kartu uang elektronik. e-money. Lebih fokusnya ke e-money ya, bukan ke QRIS ya. Ke kartu uang elektronik. Kartu, Kalau iya. kayak money itu kan mandiri. Iya. Nah, kartu Lebih uang fokusnya ke elektronik. kartu itu ya. Iya betul. Karena QRIS agak repot ya. QRIS ya bisa masyarakatnya juga pengen HP, harus punya HP. Ya kalau punya ada pakai data, kalau pakai datanya habis, nah itu agak kesulitan. Ada stimulan nggak Pak untuk warga gitu? Stimulan atau apa gitu? Ya kita sudah sosialisasi juga melalui beberapa media massa TVRI. Kemudian ini juga jukir-jukir sudah kita wajibkan QRIS dulu sementara di jalan. QRIS juga sudah jalan kok. Dengan jukir-jukir yang ada saat ini. Oke. Ya, itu dia tadi. Kalau untuk saat ini Pak, ini kan kepemimpinan Wali Kota Andi Harun dan Usmadi sudah 2 tahun. Menuju 2 tahun lagi sampai dengan 2024. Apa yang sudah mungkin meningkat dibandingkan yang lalu? Ya kalau meningkat itu bicara target. Dalam arti gini, kita manusia harus punya target supaya kita termotivasi bekerja. Jadi tahun 2022 kemarin ya kita sudah bisa mendapatkan PAD melalui dividen Prusda di sisi pemanduan jembatan Ahmad Amin. Dan di tahun ini juga kami mencoba menerobos yang sementara ini jembatan Ahmad Amin cuma satu sisi, kita mau buat jadi 2 sisi. Terus dari sisi pelabuhan ini kemarin target PAD sektor pelabuhan yang khususnya di 5 pelabuhan, Harapan Baru, Sungai Kunjang, Pasar Pagi yang untuk wisata, Samarinda Seberang dan Lojanan. Itu dipasang target oleh pemerintah kota kemarin sekitar 190 juta per tahun. Dan bulan kedua ini kita sudah mencapai 61% dari target sekitar hampir 120 juta. Dan mungkin di perubahan kita akan tingkatkan. Belum ada target perubahan, nanti mungkin saya optimis karena tahun kemarin sudah tercapai 380 juta Pak. Ya untuk sektor pelabuhan ini kita optimis saja, dan itu sudah ada nanti di khususnya di Harapan Baru. Itu kita akan jadikan tempat waktu tunggu antrian sebelum waktu pengolongan atau waktu pemanduan di jembatan. Karena waktu pengolongan ini melihat pasang surut sungai. Jadi kalau misalnya pasangnya tinggi, dia harus menunggu dulu di sebelah hulunya jembatan, sehingga tidak terjadi tubrukan dengan dasar jembatan yang paling bawah. Dia menunggu waktu yang pas. Nah itu yang tahu adalah teman-teman dari Pelindo, dan itu rencana Harapan Baru yang akan kita jadikan tempat tunggu waktu pengolongan. Dan rencana di APBD tahun 2024 kita akan bangun lebih bagus. Untuk tempat waktu tunggu itu? Iya. Kemudian dari sektor kapal wisata yang tambat di dermaga Pasar Pagi, ya ketika kita terapkan etiketing dan e-manifest, itu PAD juga meningkat. Walaupun sebenarnya retribusi pas masuk pelabuhan itu 2.000, tapi ketika itu dengan menggunakan etiketing dan e-manifest itu kan semua tercatat. Kadang-kadang sebelum dilaksanakan etiketing dan e-manifest, kapal penumpang yang naik di kapal wisata mungkin dilaporkan kepada kita petugas pelabuhan 80 orang. Bisa saja naik bisa 120, 130. Lepas yang 40 dibayar, ya. Yang 40 lepas. Tapi kalau itu tiap hari lepas ya lumayan juga kan. Banyak juga. Ya, itu satu sisi. Kemudian ini sudah ada 6 kapal wisata. Nah, dan semuanya sudah menggunakan etiketing manifest, dan juga ada kapal speedboat yang ke Samarinda Melak. Dan ini juga saya coba menawarkan kepada beberapa pengusaha kapal speedboat. Samarinda Melak saat ini kan speedboatnya kan yang model ya konvensional, dalam arti tidak ada TV-nya, tidak ada AC-nya. Ini rencana ada salah satu nanti akan masuk dari Kalimantan Utara. Dia nanti ada tempat duduk yang elit. Jadi dia nanti kelas eksekutif. Itu dua anu? Enggak,
satu aja. Satu. Cuma tempat duduknya kalau yang speedboat sekarang kan kita agak duduk di bawah. Kalau ini nanti dia modelnya kayak gini. Kayak sofa ya? Iya, mesinnya 3, ada AC-nya, ada TV-nya. Dan mungkin harganya di atas sih daripada harga yang sekarang. Nah ini ya paling kan nanti memancing masyarakat juga yang akan melakukan perjalanan ke daerah hulu makam. Berarti ada kelas premium untuk Samarinda Melak ya Pak? Iya, betul. Itu berapa jumlah penumpangnya? Kalau nggak salah tuh 20 sampai 30 orang. 20-30 orang. Satu kali trip atau Samarinda bolak-balik. satu hari? Rencana kan mereka akan melihat dulu potensinya. Ketika Samarinda Melak penuh, kemudian Melak Samarinda penuh, mungkin mereka nanti akan nambah satu kapal lagi. Dan itu sudah menggunakan e-money juga? Nanti rencana semua pembayaran secara QRIS juga. Berarti memang digitalisasi Digitalisasi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota memang betul-betul meningkatkan PAD untuk mengurangi tingkat kebocoran dari sektor retribusi. Oke. Semua sektor perhubungan menggunakan e-money. Iya. Tidak ada lagi yang lepas sekarang Pak ya? Kalau dari sisi pelabuhan ini kami sudah melakukan 5 pelabuhan itu sudah pakai QRIS semua pembayaran. Semua pakai digitalisasi lah. Jadi dari darat, laut, Ya darat laut lah. sudah e-money semua Pak ya? e-money, ya. Oke. Ada closing statement terakhir untuk Pak Manalu mungkin untuk bagaimana ke depan soal parkir, digital dan yang lain-lain mungkin Pak? Ya dari kami mengharapkan kepada masyarakat Kota Samarinda, mari wujudkan Kota Samarinda sebagai kota smart city. Kemudian marilah membayar retribusi parkir, kemudian retribusi masuk pas pelabuhan dengan menggunakan kartu uang elektronik. Ini semua semata-mata untuk Kota Samarinda, untuk pembangunan Kota Samarinda. Tidak ada lagi namanya retribusi yang hilang akibat pembayaran secara tunai oleh pihak-pihak tertentu. Jadi mari dukung masyarakat Kota Samarinda untuk Samarinda menjadi kota smart city. Ya, oke. Itu dia digitalisasi di sektor parkir Samarinda. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Kita harap culture kita bisa berubah dari mulai tunai ke cashless, dan Dishub sedang berupaya menstimulasi masuk ke sistem itu dari mulai mall dan menyasar kepada parkir-parkir di sudut-sudut kota. 40 titik di awal, mudah-mudahan bisa 100 titik di 2024 atau bagaimana. Kita lihat perkembangan Dishub Samarinda di bawah kepemimpinan Pak Hotma Lulitua Manalu. Sekian dari saya, Anjas Pratama. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan beberapa narasumber yang lain. Pak Manalu, makasih banyak. Terima kasih. Saya tutup Underwear Talks about Ideas.